Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman yang menyaksikan video ini di Rifki Channel, ya, di akun YouTube Rifki Channel. Jadi minta maaf sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya ada gangguan teknis sehingga live streaming, ya, lewat akun YouTube Rifki Channel ini kita tidak bisa lakukan. Insyaallah dan semoga mudah-mudahan lewat video ini bisa memberikan informasi, ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa kedokteran ilmu kesehatan, ya, yang sementara lagi mau ujian, ya, baik itu di sarjana kedokteran maupun di menghadapi AIPKI dan ujian kompetensi UKM PPD, ujian kompetensi dokter. Baik, perkenalkan, nama saya Dr. Rifki, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk malam ini, video kita malam hari ini perdana kita bicara tentang bioetik aja dulu, ya. Kita bicara tentang bioetik. Biasanya soal-soal ini banyak muncul di ujian tryout, baik itu AIPKI maupun di ujian kompetensi itu sendiri. Nah, kita ketahui sendiri, ya, kita bicara tentang bioetik dulu, teman-teman. Jadi dia bagi 4 itu bioetik, ya. Jadi sebelum masuk ke bioetik, saya hanya ingin menyampaikan bahwa teman-teman fokus ke teori saja, ya. Soal itu hanya menjadi tolak ukur seberapa besar penguasaan kita terhadap teori itu. Jadi kita tidak boleh belajar soal, jangan berpatokan di soal, teman-teman, ya. Ya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saja bahwa semuanya itu saya pribadi sudah coba, ya. 5 kali saya ujian kompetensi, baru saya lulus ujian kompetensi dokter UKM PPD. Ya, saya sudah mencoba semua kombinasi, ya. Bagaimana dampaknya ketika kita hanya belajar soal, bagaimana dampaknya kalau kita belajar teori, dan bagaimana dampaknya ketika kita kombinasi semua itu, belajar soal, belajar teori. Sekali lagi teman-teman, bahwa itu soal hanya menjadi tolak ukur seberapa besar kemampuan kita untuk menguasai teori tersebut, ya. Ingat itu kuncinya saja, teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan putus asa, terus berjuang, ya. Jangan pernah ada dalam pikiran teman-teman untuk berputus asa untuk berjuang untuk lulus ujian kompetensi dokter, ya. Oke teman-teman, selamat malam yang menyaksikan video malam hari ini. Sebelum masuk ke teori, jangan lupa like, subscribe, ya, channel ini, Rifki Channel. Baik, oke, kita masuk pertama bioetik, teman-teman, ya. Bioetik itu kan ada 4, teman-teman sudah paham. Pertama autonomi, beneficence, ya, non maleficence maupun justice. Kalau bicara tentang autonomi, itu hak pasien, keinginannya pasien, harus kita harus ikuti itu keinginannya pasien. Mau bagaimana? Jadi intinya ada proses informed consent di dalam, kemudian ada rahasia pasien itu kita bisa jaga, ya, itu. Yang kedua beneficence. Jadi sesuai indikasi di dalam soal itu. Jadi dokter melakukan sesuai indikasi. Mutualisme bermanfaat, ya, untuk pasien. Pasien yes, dokter yes, ya. Jadi kebaikan untuk satu orang. Jadi sesuai indikasi. Di soal itu sesuai dengan indikasi. Pasien ya, dokter ya, oke. Itu beneficence. Yang ketiga itu adalah non maleficence, kegawat daruratan. Jadi apapun kondisinya, misalnya dia kecelakaan lalu lintas, misalnya dia harus diamputasi misalnya dan sebagainya, karena ini gawat darurat, ya dokter harus melakukan tindakan tanpa mesti harus persetujuan lewat keluarga pasien. Jadi tidak merugikan pasien, tidak sesuai dengan indikasi. Dokter no, pasien atau keluarga ya, atau kebalikannya bisa.
dokter ya, walaupun keluarga. Intinya sesuai dengan indikasi, sesuai dengan kegawat daruratan. Jadi dokter tidak mesti harus minta persetujuan dari keluarga pasien. Itu saja non maleficence ya. Kasus-kasus kegawat daruratan di mana dokter harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan ini pasien tanpa harus meminta persetujuan dari keluarga pasien. Itu non maleficence. Itu clue, teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah justice ya. Jadi adil untuk khususnya untuk keluarga pasien, untuk pasien sendiri maupun dari dokter. Jadi kebaikan semua orang punya hak sama, tidak membeda-bedakan. Jadi sesuai dengan norma atau adat itu, teman-teman, harus dipahami. Saya sampaikan 4 kaidah etik ini, apapun dibalik-balik itu soal, teman-teman 4 ini harus sudah paham bentuk soalnya seperti apa, walaupun dia dibalik-balik seperti apa, teman-teman sudah harus paham. Oke? Nah, kita bicara selanjutnya tentang informed consent ya. Informed consent ya, ada yang mempunyai hak diminta informed consent apa? Usia lebih dari 18 tahun. Ya. Ini yang kita bisa minta informed consent ya, usia lebih dari 18 tahun, dia sudah menikah ya, walaupun usia kurang dari 18 tahun ya. Jadi intinya dia sudah menikah walaupun usia kurang dari 18 tahun. Oke? Sehat mental, tidak sinting, tidak orang gila ya, tidak gangguan jiwa. Sadar, kompres mentis, GCS 15. Nah, yang dimintai informed consent jika syaratnya tidak terpenuhi, usia lebih dari 18 tahun, dia sudah menikah, tidak mengalami gangguan jiwa, sadar, normal dan seterusnya. Itu. Kalau dia tidak terpenuhi ini, yang kita minta informed consent, pertama pasangannya, apakah dia suaminya kah atau istrinya? Ya. Kemudian orang tuanya, selanjutnya yang kedua orang tua, yang ketiga anak, 4 saudara. Nah, teman-teman, informed consent itu sendiri itu terbagi dari 4 ya. Informed consent pertama lisan dan tulisan. Dia bersifat invasif, tidak ada indikasi. Jadi biasa dipakai untuk penelitian ya. Clue penelitian misalnya lisan dan tulisan ya. Selanjutnya yang kedua implied consent. Implied teman-teman harus paham implied consent ya. Bahasa tubuh atau kode bahasa tubuh saja itu implied consent. Yang ketiga express consent ya. Express consent itu jawaban lisan, langsung jawab ya. Itu express, cepat ya. Oke, itu express ya. Jadi ada jawaban lisan dari pasien itu, langsung jawab ya. Selanjutnya adalah presumed consent ya. Jadi dokter menganggap pasien mau ya. Jadi misalnya di dalam kondisi-kondisi UGD emergency, nah itu presumed consent. Biasanya pada pasien-pasien UGD emergency ya itu presumed consent. Jadi tanpa tanya langsung kita bertindak. Jadi itu clue-nya. Jenis informed consent seperti apakah? Kalau misalnya di dalam soal itu ada pasien UGD, kegawat darurat dan seterusnya, itu namanya presumed consent. Bicara tentang bahasa tubuh, implied consent. Jawaban lisan langsung jawab ya, express consent. Nah, selanjutnya teman-teman harus paham terkait ada namanya prinsip altruism. Ya, prinsip altruism itu dia mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan sendiri. Itu prinsip altruisme namanya. Mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Veracity, honesty. Kita jelaskan kepada pasien dengan jujur, sejujur-jujurnya kepada pasien. Itu namanya veracity. Kalau ada soal ya, itu. Misalnya di dalam soal disebut apakah misalnya dokter menjelaskan kepada pasien secara jujur, veracity. Nah, mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan dokter, kepentingan pribadi, itu namanya prinsip altruisme. Ya, oke.
Sekarang kita bicara tentang eutanasia. Teman-teman pasti beberapa sudah paham ya. Bicara tentang eutanasia itu ada namanya eutanasia aktif, ada namanya eutanasia pasif ya. Jadi kalau kita bicara tentang eutanasia aktif, kita menggunakan sesuatu ya untuk membunuh. Suntik morfin misalnya kan. Dokter melakukan suntik morfin, itu namanya eutanasia aktif. Kita bunuh dia. Itu eutanasia aktif. Kalau dia pasif, kita lepas alat bantunya. Misalnya kita lepas ventilator ya. Nah, itu dia. Jadi kita lepas alat bantu ventilator, itu namanya eutanasia pasif. Kalau menyuntik morfin itu namanya eutanasia aktif. Kemudian selanjutnya ada namanya volunteer, ada namanya non volunteer. Kalau volunteer memang pasien yang mau, itu volunteer. Kalau non volunteer ya keadaan tidak sadar, itu non volunteer. Involunteer, ya ingat, involunteer ya itu tanpa persetujuan pasien. Involunteer, ya involunteer tanpa persetujuan pasien. Ingat ya, tanpa persetujuan pasien, involunteer. Non volunteer keadaannya tidak sadar, jadi kita tidak bisa meminta persetujuan dari pasien. Nah, DNR, ada namanya istilah DNR, itu jika pasien minta maka harus diikuti, itu DNR. Jadi bicara eutanasia sebenarnya secara umum bahwa itu melanggar kode etik sebenarnya ya. Baiklah, teman-teman harus paham ya sekali lagi. Jadi pasif itu melepas alat bantu ya, alat bantu pernafasan. Kalau dia aktif, eutanasia aktif itu kita suntik morfin ya gitu, menyuntikkan morfin ke pasien. Selanjutnya volunteer relawan nih istilahnya. Volunteer memang pasien yang mau tuh. Involunteer ya tanpa persetujuan pasien. Non volunteer itu pasien tidak sadar. Ingat ya teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang resume medis ya. Jadi ada namanya isi ya, isi rekam medis, ada resume medis ya. Fungsi rekam medisnya seperti apa? Nah, pertama isi rekam medis. Isi rekam medis itu diisi oleh apa? Ya, diisi oleh dokter gigi, rumah sakit ya. Itu isinya rekam medis ya, ingat. Jadi dia diisi oleh dokter gigi, rumah sakit. Isinya itu. Resume medis, namanya resume, kesimpulan toh pasien atau orang yang diberikan surat kuasa. Jika pasien misalnya minta rekam medis ya, misalnya harus ada surat dari pengadilan negeri. Nah, jika misalnya ini pasien mau minta rekam medis ini harus dia sertakan surat pengadilan dari surat dari pengadilan negeri gitu. Fungsi rekam medis. Nah, biasanya ini ada soal ya. Ingat teman-teman, hafal ya. Hafal, cerna baik-baik, pahami. Pertama komunikasi, informasi, statistik, administrasi, legalitas, research, ya, edukasi, dan dokumentasi. Itu fungsi rekam medis teman-teman. Saya ulang, komunikasi, informasi, statistik, administrasi, legalitas, research, edukasi, dan dokumentasi. Nah, hubungan dokter pasien itu secara kontraktual dan mutualisme. Ya, tidak menjanjikan kesembuhan maksudnya. Namun itu tidak boleh konsumeristik, jadi pasien yang dominan, atau paternalistik, dokter yang dominan. Jadi dia mutualisme, kontraktual, tidak ada yang dirugikan, namun
dalam hubungan dokter pasien bahwa dokter tidak menjanjikan kesembuhan, tapi mengupayakan semaksimal mungkin dan yang terbaik memberikan pengobatan kepada pasien. Nah, teman-teman harus paham ya. Selanjutnya adalah kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran itu kita bicara tentang kemandirian profesi. Tidak boleh mengiklankan dirinya. Itu dokter tidak bisa digantikan. Ya. Tidak boleh bikin surat sakit palsu atau keterangan palsu. Itu sudah hukum pidana. Jadi kalau misalnya di dalam soal misalnya di dalam soal tidak diberlakukan atau tidak boleh membuat surat sakit palsu, atau misalnya seorang Tuan A begini-begini melakukan atau membuat surat sakit yang palsu, buat surat keterangan palsu bla bla dan seterusnya, termasuk apakah ini? Termasuk hukum pidana. Kalau ditanyakan ya, hukum pidana. Tidak boleh mempromosikan dirinya dalam bentuk apapun itu. Nah, selanjutnya adalah STR. Nah, surat tanda registrasi. Ini teman-teman yang lulus ujian kompetensi ya. Surat tanda registrasi itu STR itu diurus di Konsil Kedokteran Indonesia, KKI STR. Kita dapat itu STR di Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, sebelum Mas urus STR itu kita harus serkom dulu surat rekomendasi, ya, baru urus STR di KKI Konsil Kedokteran Indonesia. Selanjutnya kita bicara tentang SIP, surat izin praktek. SIP baik itu SIP internship maupun SIP definitif itu tetap kita lakukan di Dinkes Kota, Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten suatu daerah atas rekomendasi di cabang di setempat. Nah, selanjutnya teman-teman harus paham ketika melakukan malpraktek yang urus ini barang, MKDK apa itu? Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. MKDK kalau dia malpraktek. Ya. Kalau yang mengurus penelitian, ya, atau etik, masalah etik, ya, itu di Mahkamah Konstitusi Kedokteran. Ya, atau di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Nah, teman-teman harus paham kalau bicara tentang malpraktek misalnya, itu terdiri dari damage, direct causal relationship, dereliction of duty, duty of care. Jadi kalau di dalam soal di bawah ini adalah syarat-syarat malpraktek, ya. Yang tidak termasuk syarat-syarat malpraktek apa? Ya, itu. Jadi syarat-syarat malpraktek itu teman-teman harus paham. Bagaimana syarat-syarat malpraktek? Pertama damage, direct causal relationship, the recollection of duty, duty of care. Nah, itu dia. Itu syarat-syarat dari malpraktek. Nah, selanjutnya kejadian tidak cedera. Itu disebut sebagai near miss. Contoh, misalnya di dalam soal mengatakan sudah dilakukan tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia sudah lakukan tapi tidak terjadi apa-apa, itu namanya near miss, kejadian tidak cedera. Itu. Selanjutnya ada namanya kejadian potensi cedera. Kejadian potensi cedera ini belum dilakukan. Kemudian ada namanya sentinel, itu sudah menyebabkan kecacatan atau kematian. Itu sentinel namanya. Kemudian ada lagi namanya latent error. Latent error itu seperti apa? Kesalahan yang terjadi di luar kendali Kesalahan yang terjadi di luar dari kendali operator garis depan. Seperti misalnya desainnya yang buruk, instalasinya yang tidak tepat, pemeliharaannya yang buruk, ada kesalahan keputusan dalam manajemen, ya, struktur organisasi yang buruk, gitu. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada namanya medical error, lalai, negligence, atau biasa disebut dengan negligence, lalai. Di
Di sini ada 3, teman-teman harus paham. Pertama, malfeasance, misfeasance, non-feasance. Malfeasance atau commission itu dia melakukan tindakan yang salah, tidak tepat, melanggar hukum dan tidak sesuai indikasi. Itu namanya malfeasance atau commission, nama lainnya ya, commission atau malfeasance. Kalau dia misfeasance ya, dia melakukan tindakan medis yang tepat. Dia sudah melakukan tindakan medis yang tepat, tapi pelaksanaannya tidak tepat. Gitu. Kemudian non-feasance, tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajibannya. Jadi misalnya di dalam soal, dia harus misalnya dengan pasien sesak, dia harus lakukan nebu, pasang oksigen, tapi dia tidak melakukan. Itu namanya non-feasance atau omission. Nah, selanjutnya, biasanya pada kasus-kasus malpraktek ya, pidana dokter, itu dalam kasus-kasus yang pertama, abortus kriminalis, eutanasia, keterangan palsu ya, menyebabkan luka berat dan menyebabkan kematian. Nah, teman-teman selanjutnya harus paham tentang undang-undang kedokteran, kode etik kedokteran. Teman-teman harus paham. Coba pelajari itu. Undang-undang kode etik kedokteran juga ya. Bicara tentang kewajiban umum ya. Pasal 1 sampai pasal 9. Bicara tentang kewajiban dokter terhadap pasien ya. Pasal 10 sampai pasal 13. Itu teman-teman harus paham di situ. Dan kewajiban dokter terhadap teman sejawat, pasal 14, 15. Kemudian kewajiban dokter terhadap diri sendiri, pasal 16 dan 17. Ya, gitu teman-teman harus paham. Saya mengulang ya. Saya hanya coba untuk menjelaskan. Contoh misalnya kewajiban umum untuk kode etik kedokteran. Pasal 1 ya. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Pasal 2, seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesi sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Pasal 3, dalam melaksanakan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Jadi saya ulang ya. Pasal 1, setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Pasal 1. Pasal 2, seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Pasal 3, dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4, setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan dan yang bersifat memuji diri. Pasal 5 ya, tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien setelah memperoleh persetujuan pasien. Pasal 6, setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 7, seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Nah, pasal 7 ini terbagi lagi, pasal 7A, B, C, dan D. Pasal 8, pasal 9 dan seterusnya. Pasal 10 ya, kewajiban dokter terhadap pasien. Pasal 10 itu setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas ya, dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Pasal 11, setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan
dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya, dan seterusnya. Teman-teman silahkan baca ya kode etik kedokteran. Nah, kewajiban dokter terhadap teman sejawat seperti apa di pasal 14-15. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri yang diperlakukan. Pasal 15, setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis. Pasal 16 dan 17 itu bicara tentang kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Pasal 16, setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik ya. Pasal 17, setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan. Baiklah, inilah pelajaran bioetik pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini itu bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga baik teman-teman yang sementara lagi belajar atau mengikuti blog bioetik maupun teman-teman yang lagi mengikuti ujian tryout, baik itu ujian seleksi dan seterusnya hingga ujian kompetensi, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman, demikian video ini. Jangan lupa like, subscribe channel Rifki Channel, dan silahkan komen untuk perbaikan kualitas video dan konten-konten video yang lebih baik ke depan. Semoga bermanfaat. Demikian, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.